Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akna Nasyita Evelyn Yusuf dari kelas 4A MI Trubus Iman. Hari ini saya akan membawakan dongeng yang berjudul Timun Mas yang berasal dari Jawa Tengah. Alkisah di sebuah desa pada zaman dahulu. Hiduplah seorang perempuan tua, Mbok Sirni namanya. Dia telah menjanda. Sejak masih bersuami, Mbok Sirni sangat menginginkan mempunyai seorang anak. Namun hingga suaminya meninggal dunia, belum juga dia dikaruniai seorang anak. Namun tekadnya untuk memiliki anak terus bergelora. Dia berharap ada seseorang yang berbaik hati memberikannya seorang anak. Pada suatu hari, Mbok Sirni sedang berada di hutan untuk mencari kayu bakar. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara yang amat menggelegar. Cuk, cuk, cuk. Mbok Sirni sangat ketakutan. Tiba-tiba muncullah seorang raksasa yang amat besar. Cuk, cuk, cuk. Wahai perempuan tua, serahkan anakku sekarang, biar ku makan. Wahai raksasa, aku tidak mempunyai anak. Aku bisa memberimu seorang anak, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, wahai raksasa? Saat anak itu berumur 17 tahun, serahkan kepadaku. Aku akan memakannya. Kemudian si raksasa memberikan Mbok Sirni biji-biji tanaman mentimun. Ambillah biji-biji mentimun ini, niscaya engkau akan mendapatkan yang selama ini engkau inginkan. Sesampainya di rumah, Mbok Sirni menanam biji-biji timun itu di halaman rumahnya. Di antara buah-buah itu ada satu timun yang amat besar. Warnanya kekuningan, berkilauan seperti emas ketika terkena cahaya matahari. Mbok Sirni mengambil buah yang paling besar itu dan membelahnya. Hah? Alangkah terkejutnya Mbok Sirni ketika mendapati bayi di dalam timun tersebut. Mbok Sirni sangat bahagia dan bersyukur karena keinginannya selama ini dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mengabulkan keinginanku selama ini. Kemudian Mbok Sirni memberi nama bayi yang sangat cantik itu dengan nama Timun Mas. Beberapa waktu kemudian, Mbok Sirni kembali bertemu dengan si raksasa. Kemudian si raksasa masih memberikan waktu 2 tahun lagi. Mbok Sirni sangat senang. Pada suatu malam, Mbok Sirni bermimpi. Ada seorang petapa tua yang menyuruhnya pergi ke Gunung Gundul jika ingin Timun Mas selamat. Keesokan harinya, Mbok Sirni segera pergi ke Gunung Gundul. Sesampainya di Gunung Gundul, sang pertapa kemudian memberikan Mbok Sirni 4 kantong
yang berisi biji mentimun, garam, jarum, dan terasi. Berikan ini kepada timun emas. Terima kasih, wahai pertapa. Aku akan memberikannya kepada timun emas. Wahai timun emas, ambillah ini. Gunakan ketika raksasa itu datang mengejarmu. Terima kasih, Ibu. Aku akan menggunakannya. Beberapa waktu kemudian, si raksasa sudah datang ke rumah Mbok Sirni. Wahai perempuan tua, cepat kau serahkan anakmu untuk dimakan secepatnya. Hahaha. Wahai raksasa, jangan makan anakku. Aku sangat menyayanginya. Lebih baik aku saja yang kau makan. Raksasa tidak mau menerima tawaran dari Mbok Sirni. Dia akhirnya marah besar. Aku tidak ingin memangsamu. Dagingmu sangat tidak enak. Hahaha. Karena tidak tega melihat ibunya menangis terus, timun mas akhirnya keluar dari tempat persembunyian. Tidak menunggu lama, si raksasa langsung mengejar timun emas. Timun emas, jangan lari kau! Karena timun emas sadar jaraknya dengan raksasa sudah semakin dekat, dia akhirnya melempar kantong pertama yang berisi biji timun. Seketika muncullah kebun timun yang amat besar. Raksasa dengan rakusnya langsung memakan timun-timun itu. Namun dari sekian banyak timun di situ belum juga memuaskan perut si raksasa. Akhirnya dia mengejar kembali timun mas. Timun mas sadar si raksasa kembali mengejarnya. Dia akhirnya melempar isi bibit kedua. Seketika muncullah kebun bambu yang amat besar. Akhirnya si raksasa berhasil lolos juga dari bambu-bambu yang tajam itu. Melihat raksasa yang sudah lolos dari bambu-bambu tajam itu, timun mas segera melempar isi kantong ketiga yang berisi garam. Seketika muncullah lautan yang amat besar. Raksasa yang melihat itu segera berenang melewati lautan itu. Akhirnya si raksasa bisa lolos dari lautan yang amat besar itu. Dia kembali mengejar timun mas. Timun mas yang menyadari dirinya dikejar kembali oleh si raksasa segera melempar isi bibit keempat yang berisi terasi. Hiya! Muncullah lautan lumpur yang amat besar. Dengan cepat raksasa melewati lautan lumpur itu. Tapi raksasa tidak mengetahui jika itu adalah lumpur hisap. Dia tenggelam ke dalam lumpur hisap itu. Tolong! 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 Ibu, aku selamat. Timun mas, syukurlah. Itulah tadi kisah dari dongeng Timun Mas. Semoga kisah Timun Emas yang tadi bisa menginspirasi teman-teman agar tidak mudah berputus asa. Sekian dari Akna, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.